semuanya. Saat kalian bepergian menggunakan sepeda motor atau jalan kaki di kota, pernahkah kalian merasa kesal atau sesak nafas karena ada asap yang baunya tidak sedap? Nah, mungkin kalian bertanya, bagaimana asap itu muncul, dari apa? Nah, asap tersebut muncul karena sisa-sisa gas pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor dan proses pembakaran di pabrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi pembakaran hidrokarbon. Jadi bahan bakar fosil misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam, bahan utamanya adalah hidrokarbon, belerang, nitrogen, dan oksigen. Pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna akan menghasilkan polusi udara. Pembakaran bahan bakar ada dua jenis nih, dan materi ini akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Novita. Jenis-jenis pembakaran hidrokarbon dibedakan jadi dua. Yang pertama, reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Berikut contoh reaksinya. C3H8 ditambah O ditambah 5O2 menjadi 3CO. CO2 ditambah 4H2O. Selanjutnya, reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida dan uap air, karbon monoksida CO dan uap air H2O. Contoh reaksinya 2C3H8 ditambah 7O2 menjadi 2C ditambah 2CO ditambah 2CO2 ditambah 8H2O. Selanjutnya, dampak pembakaran hidrokarbon akan disampaikan oleh teman saya, Kak Osita. Nah, udah puncaknya nih, aku mau jelasin tentang dampak pembakaran hidrokarbon. Penggunaan pembakaran hidrokarbon sangat memberi dampak negatif bagi lingkungan udara. Beberapa gas yang menyebabkan dampak negatif tersebut, yang pertama ada gas sulfur dioksida atau SO2 yang menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Ada gas NO2 dan NO3 yang menyebabkan kabut asap. Yang kedua, ada gas karbon monoksida atau CO. Gas ini bisa menghasilkan ambang batas di udara 32 ppm di dalam darah yang bereaksi dengan hemoglobin yang membentuk COHB yang bersifat racun dan menyebabkan kematian. Yang ketiga ada gas karbon dioksida atau CO2. Gas ini jika berlebihan akan menyebabkan gangguan saluran pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Yang terakhir ada partikulat. Partikulat ini berupa karbon dan timbal yang menyebabkan iritasi pada kulit, mata perih, saluran pernapasan terganggu, dan yang terakhir merusak ginjal. Nah, dampak-dampak yang berbahaya ini ada cara untuk menanggulanginya loh, dan materi ini juga akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Novita. Cara mengurangi pembakaran hidrokarbon yang pertama penghijauan. Penghijauan untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas CO menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Yang kedua, fuel cell. Sel bahan bakar fuel cell melibatkan reaksi O2 dan H2 yang dapat mengubah menjadi gas yang lebih aman H2O. Selanjutnya, konverter katalitik, yaitu dapat mengubah
O2 dan NH yang mengubah menjadi gas lebih aman menjadi O2 dan N2. Selanjutnya, electronic fuel injection yang dapat menghasilkan pembakaran sempurna, dapat mengurangi emisi dan polutan. Sekian presentasinya sudah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Setia dan Yanita. Kak, mau bertanya kak? Akan nama saya Rahmat Arfi Prasetyo, nomor absen 23, dari kelas 21. Apa itu pengertian dari fuel electronic injection? Yang dijelaskan oleh kamu kita tadi dulu. Oke, sekian pertanyaan saya. Jadi EFI itu, saya ingin menjawab ya. EFI itu sistem pembakaran yang berasal dari kendaraan bermotor dan juga asap pabrik. Jadi siapa lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Emily Rizalfa. Saya mau bertanya, Pak. Bahan bakar apa sih yang sampai dapat menyebabkan kematian? Bahan bakar yang dapat menyebabkan kematian yaitu bahan bakar karbon monoksida atau CO. Terus ada juga karbon dioksida itu kalau berlebihan nanti dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan juga dapat menyebabkan kematian juga. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah mau bertanya. Adakah yang bertanya lagi? Oke, silakan Kak Mari. Perkenalkan, nama saya Mariawan Hasim, absen 11 dari kelas 11 1. Saya mau bertanya, apa yang terjadi jika gas CO2 terlalu berlebihan? Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa karbon dioksida jika jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan juga dapat menyebabkan kematian. Terima kasih sudah mengikuti Terima kasih untuk Kak Fahri. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Kak. Nama saya Nedra Indira Maulidia. Saya ingin bertanya, apa kandungan utama pada bahan bakar minyak? Bisa diulangi Kak? Apa kandungan utama pada bahan bakar minyak? Itu ada hidrokarbon, belerang, oksigen, sama hidrogen. Terima kasih Mas Kanida. Ada lagi yang ingin bertanya? Kesimpulan dari kelompok kami. Bahwa langkah-langkah mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon antara lain penghijauan atau pembuatan taman kota dan juga menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbaiki menggunakan lingkungan tenaga surya dan bahan bakar dan juga penggunaan alternatif pada pembuangan kendaraan atau pengangkut. Yang keempat, penggunaan energi elektronik fuel injection bahan bakar. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangannya dan kesalahannya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah mau bertanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.